Halo NS Traders, jumpa lagi dan kali ini kita akan bahas MetaTrader 5 versi iPhone secara lengkap. Sebelum itu kita cek dulu sudah seberapa bagus portofolio sistem-sistem trading NSFX yang bisa kalian pakai untuk trading di MetaTrader 5. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa sistem trading yang akan saya review. Nih, yang pertama ini ada akun trading yang profitnya sudah 188%. Ini dalam kurun waktu cuman berapa bulan ini? Ini mantap banget ya, profitnya mantap banget. Terus ini akun kedua ya, udah 112%. Ini dalam kurun waktu kurang lebih hampir 1,5 tahun. Terus ada akun ketiga. Nah, akun ketiga ini 95% profitnya ya. Udah hampir 1,5 tahun juga, dan masih banyak lagi akun-akun lainnya. Nah, ini penerapan dari ternak akun ya. Jadi kalau ternak akun itu kita menjalankan banyak sistem trading yang bisa dipakai, bisa dijalankan, bisa kasih kita profit secara konsisten dengan risiko yang minim. Mantap banget kan? Oke, jadi seperti itu untuk review sistem-sistem trading ala NSFX. Nah, kita langsung aja lanjut ke pembahasan MetaTrader 5-nya ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan MetaTrader 5-nya. Pertama ya pastinya kalian download dulu MT5-nya, MetaTrader 5. Kalian kalau udah download di App Store atau Play Store, nah tampilannya nanti akan seperti ini ya. Kita bisa pilih MetaTrader 5. Kalau baru pertama download biasanya akan ada notif seperti ini. Notifikasi dari MT5 bisa diizinkan, terus selamat datang bisa diterima, buka akun demo bisa dibatalkan. Ya, nggak usah buka akun demo karena kita udah punya akun trading. Jadi silahkan login ke akun trading yang sudah teman-teman buat. Itu langkah pertamanya. Nah, di sini bisa input servernya dulu. Teman-teman dapat server berapa nih? Dan kalau misalkan ada tulisan angkanya ya, server real 1 atau server real 2 misalkan, ya ini teman-teman nggak perlu bingung. Cari server utamanya dulu. Nah, di sini saya dapat servernya ini ya. Dan nanti ini udah ada tampilannya nih. Paling atas itu servernya. Kita bisa pilih server berapa. Ya, di sini biasanya dapat live 1 ya. Terus login, silahkan di-input ID akun tradingnya, ID akun perdagangannya ya untuk login. Nah, ini kalau sudah di-input ya kata kunci, login, server sudah sesuai, bisa diaktifkan simpan kata kunci ya, nanti agar ketika teman-teman keluar dari aplikasinya dan mau masuk lagi itu nggak perlu input detail login lagi. Setelah ini ya bisa pilih selesai atau login. Nah, biasanya akan langsung masuk ke akun tradingnya teman-teman. Dan kalau gagal itu akan ada keterangan otoritas gagal. Silahkan dicek lagi detail loginnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari menu-menu utamanya dulu. Kita bisa langsung ke bagian pojok kanan bawah, itu di pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada tampilan utamanya atau tampilan awalnya harusnya nih. Ya, bisa dibilang sebagai tampilan awal. Karena di sini ada detail akun trading, terus mau menambahkan akun baru, login lagi ke akun yang udah ada. Jadi bisa login lebih dari satu akun trading ya. Terus ada tampilan antar muka ya, ini bahasanya mau pakai apa, grafiknya mau pakai apa, serta di bagian chart nanti pengaturannya ini bisa dipilih. Ada dari volume, apakah mau ditampilkan atau tidak, order trading, posisi trading, history, sejarah trading atau history tradingnya mau ditampilkan atau tidak, itu bisa teman-teman pilih di sini, bisa diatur di sini. Dari warna juga ya, warna dari chartnya ini bisa diatur kalau pakai candlestick chart. Nah, ini di bagian grafik. Terus di bagian jurnal ini ada keterangan juga kita sempat login, sempat download, ada yang di logout dari akun trading, ini ada di bagian jurnal. Lalu di bagian pengaturan, nah pengaturan ini untuk pengaturan basic ya, suaranya apakah mau diaktifkan atau tidak, bisa dilihat di sini. Ini bisa teman-teman coba. Jadi jangan takut untuk mencoba. Atau kalau ragu silahkan habis lihat video ini teman-teman bisa join ke NSFX Community untuk sharing bareng. Ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, ada kendala, silahkan di-sharingkan karena kita akan sharing bareng dengan banyak
profesional trader yang siap membantu teman-teman untuk belajar trading dan belajar pakai MetaTrader 5. Oke, kita mulai bahas dari menu atau fitur quotes yang pertama di paling kiri. Di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian pojok kiri atas itu kita bisa dengan mudah merubah tampilannya. Antara tampilan profesional, ada detail dari instrumen tradingnya, dan tampilan sederhana yang hanya ditampilkan di situ harga penawaran, permintaan, dan juga persentase harinya naik turunnya. Ya, dan ini listnya seperti ini. Ini kalau tampilan iPhone seperti ini. Terus di bagian sebelah kanan ini kita bisa edit. Ya, kita bisa edit apa yang mau kita tambahkan tampilannya. Ini kalau kita berada di tampilan sederhana. Kalau di tampilan profesional, kita bisa langsung pilih pojok kanan atas untuk menambahkan, mengurangkan instrumen trading yang kita ingin tradingkan. Ya, di sini ada GBP USD, USD CHF, misalkan nggak kepake, kita bisa delete pojok kanan atas. Atau kita mau merubah posisinya, tinggal kita geser, ya, tinggal pilih geser, ini bisa juga. Nah, letaknya di sini. Nah, itu tadi fitur untuk edit ya di pojok kanan atas. Terus kalau kalian mau menambahkan instrumen trading atau pair, itu bisa langsung di bagian masukkan simbol untuk pencarian. Nah, nanti akan otomatis nih kalian mau menambahkan apa? Forex, ya tinggal dipilih plus, atau kalian mau menambahkan spot, ya. Di sini udah ada opsi-opsinya. Jadi silahkan kalian coba nih di sini. Terus kalau kita pilih tahan, ya ini bisa juga langsung ke fitur trade, ke fitur grafik, ya ke menu-menu trade, grafik, statistik, atau kita mau hapus ini juga bisa. Lalu kalau kalian ada transaksi, itu biasanya akan ada keterangan warna di bagian pojok kiri atas dari instrumen tradingnya yang ada transaksinya nih. Kalau misalkan floating minus, warnanya akan merah. Kalau floating profit, warnanya akan berwarna biru. Ya, ini untuk fitur di bagian quotes. Lanjut, kalau kita udah selesai di bagian quotes, kita lanjut ke sebelah kanannya ada grafik. Ya, grafik ini tentu saja untuk melihat chartnya atau grafiknya. Nah, di sini kita bisa melakukan banyak pengaturan juga, karena ini merupakan salah satu yang utama dari trading, yaitu melihat grafik. Kita melakukan analisa seperti itu. Kita akan bahas satu persatu. Dari pojok kiri atas ini time frame, jadi teman-teman bisa pilih time frame-nya dari pojok kiri atas. Terus sampingnya lagi ada crosshair, ya, ini untuk mengambil detail data yang kita butuhkan dari tanggal, dari harganya berada di level berapa, ini kita bisa pakai crosshair. Sampingnya lagi ini untuk menambahkan indikator. Ini contoh ketika saya mau menambahkan indikator yang dipakai di salah satu sistem trading ala NS, kita bisa tambahkan MA, ya MA pun nanti bisa diatur. Kita tambahkan lagi kalau misalkan pakai lebih dari satu MA atau lebih dari satu indikator, ya kita bisa tambahkan ulang lagi. MA lagi misalkan periode kita rubah, contoh aja ya. Kita mau kasih warna apa? Biru, bisa juga. Ya, contohnya seperti ini, lalu pilih selesai. Nah, nanti akan ada dua garis ini kalau teman-teman perhatikan. Ada garis merah, garis biru. Terus mau menambahkan indikator lainnya, tambahkan lagi aja, nggak masalah. Ya, misalkan indikator stokastik. Stokastik, nggak ada yang dirubah, langsung selesai misalkan. Nah, akan ada tampilan indikatornya. Seperti itu untuk menambahkan indikator. Sampingnya lagi, ini ada untuk menambahkan objek. Ya, objek itu termasuk kita menggambar garis trendline, ada Fibonacci. Ya, ini opsi-opsinya ada di sini. Ada kita mau menggambar kotak, segitiga. Ya, ini ada beberapa opsi yang bisa teman-teman pilih. Ini coba misalkan kita gambar garis trend. Nah, ini seperti ini gambar garisnya. Ya, ada garis trend. Ya, gambarannya seperti itu untuk fitur objek. Terus lanjut lagi ya, sebelah kanannya lagi, ini ada fitur yang berhubungan dengan transaksi, dengan pending order, yang nanti akan kita bahas di video lain yang kita fokus untuk membahas cara open posisi. Samping kanannya lagi, ini ada fitur untuk transaksi juga. Kita bisa melakukan buy, sell, mengatur volume trading di sini. Ya, ini fitur di pojok kanan atas. Terus di sini juga kita bisa klik ya,
instrumen tradingnya, kita bisa klik. Di situ akan ada list dari instrumen trading yang sudah kita atur di bagian coach, di bagian menu sebelumnya. Ini nanti akan ditampilkan di sini dan kita bisa langsung pilih. Kita bisa langsung ganti grafiknya. Lalu untuk tampilan chart sendiri kita bisa coba di sini ya. Kalau kita geser ke kiri ini nggak bisa, karena kita mengatur batas jarak antara pergerakan harga terkininya atau harga runningnya dengan bar harga sebelah kanan. Itu kita atur mungkin dari defaultnya ya, jaraknya seperti ini. Ini kita bisa atur nih. Caranya dengan kita perhatikan ini ada tanda panah di sini ya, tanda panah kecil. Ini kita pilih sampai berwarna biru, ini kita bisa geser. Nah, jaraknya kita bisa atur nih. Seperti ini misalkan. Nanti kalau kita geser ke kiri ya mentoknya di jarak seperti ini yang udah kita atur. Tuh, gambarannya seperti itu ya di sini menunya. Mungkin teman-teman akan susah memilih panah itu karena fiturnya kecil. Jadi coba-coba aja biar teman-teman mengerti. Lalu masih tampilan chart ya, tampilan indikator ini kita bisa atur juga dari indikatornya. Ini mau lebarnya seperti apa ya, tinggi rendahnya indikator ini seperti apa kita bisa atur. Nih contohnya nih, kita bisa pilih seperti ini. Nah ini dari bar harga juga kita bisa scroll seperti ini untuk merubah tampilan chart ya, menyesuaikan dengan analisa kita. Jadi MT5 ini udah cukup canggih dia, banyak fitur-fitur pendukung untuk para trader melakukan analisa. Kalau kita klik layar kita juga, klik sekali di layar ya, bebas di mana aja, masih di layar chart. Ini akan muncul opsi juga, kita mau melakukan trade ya. Trade ini berarti melakukan transaksi, langsung ke halaman transaksi. Terus kita mau menambahkan indikator, objek, pengaturan, ini ada juga. Jadi banyak fitur yang saling terkait ya, saling terkait. Di pengaturan tadi kita bisa atur chartnya, di sini pun kita bisa mengatur chart. Kita bisa melakukan transaksi di pojok kanan atas, kita pilih di sini trade juga bisa melakukan transaksi. Di bagian coach juga tadi bisa kita melakukan transaksi ya. Pilih tahan, kita trade, ya dia nanti akan ke halaman transaksi. Jadi banyak fitur yang saling terhubung. Nah ini bisa teman-teman coba-coba lagi nantinya. Oke, kita udah bahas nih fitur-fitur atau cara operasional di bagian menu grafik atau di fitur grafik. Kita lanjut lagi ke bagian trade. Nah, trade. Di sini tampilannya adalah tampilan kondisi akun trading teman-teman. Mulai dari yang paling atas ini, kalau misalkan contoh ada transaksi ya. Ini adalah nominal akumulasi dari transaksi yang teman-teman lakukan. Jadi ada di bagian atas. Terus ada saldonya atau balance. Ya, di sini ada keterangan transaksi juga. Kalau masih running atau berlangsung akan ada di tampilan ini. Di bagian posisi ini ada titik 3. Ini teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada pengaturan juga mau trading satu klik. Dalam artian ketika kita pilih buy atau pilih sell, ya di bagian chart tadi akan langsung tereksekusi. Ini kita bisa pilih terima juga. Terus di sini ya ada banyak opsi juga, tutup semua posisi, tutup posisi rugi. Kalau misalkan ada transaksi yang profit ya, akan muncul nanti opsi baru, tutup transaksi profit. Nah, contoh ini. Nah, tutup posisi menguntungkan karena hanya satu transaksi tadi, posisi rugi jadi posisi profit ya. Di sini opsinya jadi berubah. Kalau misalkan ada yang profit, ada yang rugi, ya di sini akan muncul 3 opsi. Antara tutup semua posisi, tutup posisi menguntungkan, dan tutup posisi yang rugi. Lalu teman-teman bisa klik transaksinya untuk melihat detailnya. Kita mau tutup posisi, ubah kondisi posisinya, bisa merubah TPSL kalau belum pasang, bisa melakukan transaksi baru lagi, ya bisa melakukan banyak hal yang masih berkaitan dengan transaksi kalau di sini. Ini contohnya, kita bisa buka grafik juga, kita melakukan transaksinya di mana. Nah ini kalau kita sell harga turun ya ini hasilnya profit. Ya gambarannya seperti itu. Lalu di bagian pojok kanan atas kita juga bisa langsung ke halaman transaksi. Nah, jadi ada banyak sekali cara menuju halaman transaksi. Ya kurang lebih seperti itu untuk halaman transaksi ya, halaman trade. Ini kondisi akun trading kita. Lalu di bagian riwayat,
Nah, riwayat ini adalah histori transaksi kita, histori transaksi yang udah kita lakukan. Ini ada posisinya apa aja, ya, kondisinya apakah untung, rugi, terus depositnya berapa, ini ada historinya. Kita bisa atur juga mau kita urutkan berdasarkan apa, simbol, berdasarkan tipe transaksi, waktu pembukaan, waktu penutupan, bisa teman-teman coba pilih nanti. Ya, urutannya akan berubah nanti. Terus bagian order. Nah, order ini berarti order apa aja yang pernah dilakukan ya. Ini ada keterangannya di bagian persetujuan, yang mana aja yang sudah dilakukan dan berhasil. Ini ada juga. Di bagian pojok kanan atas, ini bisa diatur juga periode dari transaksi yang mau ditampilkan. Apakah 6 bulan terakhir, hanya hari ini, minggu lalu, minggu ini bisa diatur ya. Mau simbolnya, instrumen apa aja yang ditampilkan, ini juga bisa diatur. Kalau teman-teman misalkan nih, contoh ini kan baru transaksi di Euro USD, ya adanya opsi hanya Euro USD. Tapi kalau misalkan banyak pair, banyak instrumen trading, maka ada beberapa opsi nantinya. Nah, ini untuk halaman transaksi. Sementara untuk pengaturan tadi udah kita bahas. Ya, jadi, nah seperti itu untuk fitur di menu riwayat. Ya, fitur-fiturnya seperti itu. Dan di bagian pengaturan, bagian pojok kanan bawah ya, ini udah kita bahas tadi. Jadi kita bisa skip. Dan seperti itulah untuk penggunaan MetaTrader 5. Ya, menu-menu utamanya udah ditampilkan di sini dan pengoperasiannya sangat mudah. Jadi bisa teman-teman langsung coba sambil lihat video panduan ini. Semoga video panduan ini membantu teman-teman, terutama yang baru mengenal MetaTrader 5 dan baru mulai trading. NS Effect, we trade better.